tatap. Takut, takut kan? Udah, jangan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bermisal Laslos semuanya yang ada di rumah. Alhamdulillah saya Santo masih bisa menghibur kalian semua. Dan tentunya saya di sini itu ditemani oleh Mas Edi. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Biasa Mas, selalu baik Mas. Wah, mantap Mas Edi. Mas Santo gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Edi. Tambah gemuk juga ini Mas Edi. Oh iya teman-teman, kedatangan saya ke sini itu karena saya dimintai pertolongan oleh Mas ini. Oh ya Mas, namanya siapa Mas? Tio. Oke teman-teman, jadi beliau adalah bernama Tio. Dan dia itu 3 hari yang lalu mengirim pesan ke saya. Dan dia punya masalah, tapi saya juga belum tahu apa masalah dia sebenarnya. Kenapa saya nggak coba sembuhkan di rumah dia? Karena dia itu malu dengan warga setempat juga dengan masalahnya itu. Entah masalah apa saya juga nggak tahu. Dia bisa merasa malu kayak gitu. Dan yang kedua mungkin bisa menyebabkan kerumunan warga. Dan alhasil saya juga mungkin tidak bisa untuk lebih berkonsentrasi buat menyembuhkan dia, apa yang dia kendala apa yang ada pada dirinya. Makanya saya bawa ke tempat ini Mas Edi. Dan ini tempat teman-teman, ini adalah tempat basecamp kita. Biasa kita kumpul kalau ingin ngopi-ngopi di tempat sunyi-sunyi, kita ngumpul di sini. Oke Mas Edi, sering kan kita datang ke sini Mas Edi? Betul Mas Santo. Iya, makanan nyaman, apalagi kena angin kayak gini, seger sekali di sini teman-teman. Kalau mau ingin ngopi-ngopi di sini, silahkan bisa hubungin saya teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman, saya lupa teman-teman. Saya mohon dengan sangat tonton video kami dari awal sampai akhir teman-teman. Dan jika ada iklan, tolong jangan di skip teman-teman. Karena tanpa iklan kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Saya mohon teman-teman agar kita lebih berkreasi, lebih bersemangat buat melakukan penelusuran, buat menghibur kalian tentunya. Oke teman-teman, saya mohon teman-teman. Oh ya, ya udah teman-teman. Daripada kita kelamaan berbicara yang nggak jelas sana sini tapi nggak bermutu, lebih baik kita langsung aja kembali ke tujuan awal kita ke sini. Oh iya Mas, emang Mas minta tolong ke saya, itu apa masalah Mas? Jadi ini Mas, saya udah lama Mas sering digangguin Mas. Digangguin? Iya Mas. Ini saya cerita dari awal dulu ya Mas. Iya Mas, silahkan Mas. Jadi kan dulu kan saya itu orang nggak punya Mas. Iya. Terus saya kayak remeh sama warga dan tetangga saya Mas. Saya itu dikucilkan Mas dulu saya Mas. Dikucilkan? Iya Mas, saya dikucilkan Mas. Astagfirullah. Oke teman-teman, itu sangat nggak baik sekali sih teman-teman menurut saya warga setempat. Mungkin warga yang mempunyai sifat kayak gitu, yang membeda-bedakan antara warga yang mungkin yang hidupnya kaya, sedang, atau miskin, itu sangat nggak baik teman-teman. Jika kita ingin bermasyarakat, jangan pandang kekayaan, miskin, apapun. Yang penting kita bermasyarakat aja biar hidup kita semakin damai, makmur, sentosa pokoknya teman-teman. Oke Mas, bisa teruskan Mas. Untuk Mas, karena saya udah pokoknya udah nggak mau hidup miskin lagi Mas, daripada dikucilkan sama tetangga saya Mas. Terus? Ya teruskan untuk ya melakukan sebuah ritual Mas biar saya cepat kaya Mas. Apa ritual? Iya Mas, dan semuanya udah saya lakuin Mas, bahkan sampai saya harus mendapatkan saya diberi syarat Mas sama sebuah Mas, itu saya harus menutupi mayat perempuan yang sebelum 40 dari dikubur Mas, atau masih baru Mas.
Astagfirullahaladzim, Mas. Mas itu sadar nggak, Mas? Perbuatan kayak gitu itu sangat salah, Mas. Jika Mas itu dalam kondisi tidak bisa berpikir untuk lebih jelas ataupun dalam kondisi buntu pikiran kita, kita jangan mengarah ke situ, Mas. Kita menyerahkan diri kita itu kepada yang Maha Kuasa, Mas, kepada Allah. Kita punya Tuhan, Mas, punya Allah yang menciptakan diri kita, Mas. Mas itu sangat besar, Mas. Dosa-dosa Mas itu, astagfirullah, itu sangat besar, Mas. Mas tahu nggak, Mas? Menyetubuhi mayat itu dosanya itu luar biasa, Mas. Bahkan jika dihitung sampai langit ketujuh, dosa itu pun masih sangat besar, Mas. Belum seberapa, Mas. Dengan waktu itu saya udah gak punya pilihan lain, Mas. Jadi saya terpaksa ngelakuin dosa itu, Mas, dan semuanya sudah saya lakukan, Mas. Tapi sekarang saya udah dapat gaji, saya sudah dijodoh sama perempuan yang mungkin yang saya setuju itu, Mas. Saya minta tolong, Mas, supaya saya nggak dijodoh lagi, Mas. Gimana caranya, Mas? Soalnya saya tugasnya itu sudah digangguin, Mas. Kasihan, Mas. Saya ketakutan. Teman-teman, jadi begini, teman-teman. B itu dulunya itu miskin dan dia berpikiran buntu karena sering diolok-olok, dikucilkan oleh tetangga dia, sehingga dia mencari jalan pintas buat memperkaya dirinya secara secepatnya gitu loh, teman-teman. Dan dia melakukan hal kayak gitu dan sudah memenuhi syaratnya semua, dan bahkan syarat yang terakhir, astagfirullahaladzim, ini yang syarat sangat bagi saya sangat menakutkan, Mas Edi, teman-teman. Bisa tapi gila banget ya, Mas Anto. Bener, Mas Edi. Masa suruh, maaf teman-teman, suruh bersetubuh dengan mayat. Astagfirullah. Itu perbuatan sangat keji sekali, teman-teman. Tidak pantas untuk ditiru. Pantas saja dia itu sering orang yang disetubuhi oleh dia, mayat maksudnya, Mas. Iya, Mas Anto. Ya, sering datang mengganggu dia, bahkan dia sering, astagfirullahaladzim, mendapatkan kekerasan dari yang disetubuhi oleh dia, Mas Edi. Baik. Sudah Mas, jangan kayak gitu, Mas. Sudah, sekarang kayak gini aja, Mas. Ini semua kan sudah terlanjur, Mas. Mas berusaha untuk tobat. Mas mau kan untuk bertobat? Saya mau lakukan caranya, Mas. Saya mau masuk dari dunia lagi sama dia, Mas. Tapi jikalau Mas bertobat, terus Mas akan kehilangan semua harta-harta Mas, akan jatuh kembali miskin, akan jatuh miskin lagi. Mas siap? Bahkan Mas mendapatkan cacian, dimaki, Mas siap? Ya, Mas, soalnya kalau dia udah berkuat, Mas, sudah telat, Mas. Bahkan ada saya sampai stres, Mas, gara-gara itu sering digangguin, Mas. Baiklah. Oke, teman-teman, tidak ada salahnya kita membantu dia untuk bertobat. Soalnya kan Allah aja Maha Pengampun. Jadi tidak ada salahnya kita buat menyembuhkan dia biar tidak diganggu kembali. Oke, teman-teman. Oke, Mas. Mas Tio kan? Ya. Sekarang Mas banyak-banyak baca istighfar, curahkan keluhan hati Mas kepada Yang Maha Kuasa. Dan jika Mas ingin menangis, keluarkan. Jangan malu-malu. Keluarkan saja, Mas. Oke, Mas, siap, Mas. Oke, teman-teman. Bantu saya doa biar masalah ini bisa cepat terselesaikan, biar dia tidak diganggu kembali.
Oke Mas Edi. Siap Mas Edi. Siap Mas Santo. Oke Mas. Baca istighfar Mas. Dari hati yang paling dalam Mas. Bismillah. Loh. Itu kenapa Mas Santo? Kenapa Mas? Os. Mohon maaf teman-teman, ini saya singkirkan terlebih dahulu. Mas Santo, itu kenapa Mas? Udah, tenang Mas Edi. Dia itu yang dari tadi mengawasi kita Mas Edi. Mas Edi tahu nggak? Kenapa Mas? Dia itu sebenarnya wanita yang disetubui oleh dia. Dan dia itu dari saat tadi Mas Edi, dia itu berada di sana Mas Edi, pojok sana. Iya. Dan kan karena di sini itu sudah apa? Sudah saya kunci, sudah saya itu loh. Jadi nggak ada makhluk lain yang bisa mengganggu. Jadi dia hanya bisa melihat dari sana. Tapi tadi pas kita baca doa, saya sempat berbicara dengan dia. Dia ingin masuk ke sini. Jadi saya izinkan. Maka dari itu dia langsung masuk ke raganya Mas Rio, Mas Edi. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Saya bukan bermaksud buat ikut campur dengan apa masalahnya Mas Tio. Tapi berhubung Mas Tio ini yang dimasukin oleh kamu, dia itu meminta tolong kepada saya. Jadi sesama manusia kan itu tidak ada salahnya buat saling tolong menolong. Ya. Ya. Tapi saya mohon lebih baik kamu, Mbak. Mohon maaf, namanya siapa? Ya teman-teman. Beliau yang memasuki itu bernama Mbak Listi. Tapi saya mohon sekali lagi Mbak, berhubung dia mau tobat, lebih baik Mbak ikhlaskan saja. Mbak ikhlaskan, maafkan dia. Saya mohon Mbak. Satu kali lagi, saya bukan maksud berikut campur, tapi saya ingin menolong. Saya ingatkan Mbak, kalau Mbak nggak mau memaafkan dia, berarti sama saja dong. Mbak itu sama saja buruknya dengan Mas Tio ini. Mohon maaf teman-teman, bukan maksud saya menganggap Mas Tio ini buruk, tapi keadaan kayak gini sama saja. Ini Mbak, saya kasih tahu Mbak, dulu di zaman Nabi, di zaman Rasulullah juga pernah terjadi hal kayak gini Mbak. Pernah terjadi kayak gini Mbak. Dan diceritakan dalam kitab Al-Mukasyafah. Mohon maaf teman-teman, dalam kitab Mukasyafah itu Mbak, karangan dari Imam Ghazali kalau nggak salah teman-teman. Mohon maaf jika saya ini salah menyebutkan kitab atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi pernah diceritakan pada zaman dulu ada salah satu seorang pemuda, dan dia itu penggali kubur, tapi dia itu suka mencuri kafan dari jasad yang telah dimakamkan. Dan setelah kejadian itu, pemuda tersebut itu menangis, bahkan bertaubat, meminta tolong, bahkan bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun ingin membantu. Jadi kan Rasulullah saja mencontohkan
sesama manusia untuk saling membantu, menolong. Jadi saya mohon Mbak, maafkan dia Mbak. Ingat Mbak, ingat Mbak, manusia sesama makhluk hidup, sesama ciptaan Allah itu harus saling memaafkan Mbak. Ya, baik, saya tahu rasa kekecewaan Mbak, rasa marah Mbak, saya tahu. Tapi saya mohon Mbak, maafkan dia Mbak. Dan lagi pula dia sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya kan. Mau sampai kapan Mbak kayak gini? Selama dia masih hidup, saya sama dia. Saya membiarkan dia. Dah begini aja Mbak, Mbak percaya ke saya. Mbak percayakan saja semua ini ke saya. Berhubung dia sudah mau bertobat dan dia sudah mau menerima apa resiko kalau dia sudah bertobat, sudah menerima semuanya apa yang akan terjadi. Jadi saya mohon Mbak, maafkan dia ya Mbak. Ya udah. Sekali lagi saya mohon maaf. Daripada kasihan Mbak, dia Mbak. Dah, sekarang untuk lebih saling menguntungkan, biar sama-sama untung Mbak. Biar sama-sama untung. Lebih baik Mbak maafkan dia dan Mbak hidup di alam Mbak yang semestinya. Mbak hidup untuk yang lebih tenang lagi. Dan dari sini saya akan membantu doa agar Mbak bisa hidup lebih tenang. Jadi saya mohon Mbak, ampuni dia Mbak. Oke Mbak. Jadi teman-teman, Mbak Lesti namanya. Listi. Jadi teman-teman, Mbak Listi ini masih sangat kecewa. Walaupun dia sudah berbeda alam, tapi karena dengan tindakan dia, Mbak Listi ini sangat kecewa sekali dan sangat marah teman-teman. Oke teman-teman, saya akan berusaha untuk mengeluarkan Mbak Listi karena kasihan juga tubuhnya Mas Tio ini. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kamu wujudkan wujud kamu. Dah. Saya kasih kamu kesempatan lagi. Ini juga demi kebaikan Mbak. Wujudkan wujud kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Kasihan tubuh Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Udah Mas, udah Mas. Bismillah. Udah Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum. Ya. Saya mohon, sekali lagi, saya mohon yang sangat sebesar-besarnya, ampuni dia, maafkan dia. Ya, saya
Saya tahu kesalahan dia itu sangat besar sekali. Tapi kita sesama makhluk Allah, kita itu harus saling memaafkan, saling menolong. Dan kamu percayakan saja kepada saya. Ini laki-laki ini, Mas Tio namanya. Dia serahkan kepada saya, dan kamu jangan mengganggu kembali, jangan mengganggu terus. Ikhlaskan dia. Teman-teman, dia masih belum rela, teman-teman. Oke. Saya akan mencoba buat memperlihatkan dia. Kalau dia itu tidak mau memaafkan, bagaimana beratnya siksaan kalau orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tatap. Takut kan? Udah, jangan menangis. Kamu percayakan kepada saya. Biar dia ikut saya, dan dia akan menerima yang ganjaran yang sebesar-besarnya atas kesalahannya dia. Alhamdulillah teman-teman, dia mau menyerahkan Mas Tio ini kepada saya, dan dia mau memaafkan dia. Udah, tenang. Baik. Apa? Dengan satu syarat. Emang syarat apa itu? Baik, akan kusampaikan. Oke teman-teman, jadi dia akan memaafkan Mas Tio, tapi dengan satu syarat. Mas Tio sanggup, Mas Tio? Mas Tio harus datang ke keluarganya dia, Mbak Listi, dan meminta maaf atas semua perbuatannya Mas Tio. Dan dia meminta satu syarat lagi, Mas Tio, satu permintaan: kembalikan jasad yang sudah dibawa oleh Mas Tio. Baik, saya akan segera kembali cepat mungkin, Mas. Baik, beritahu kepada keluarganya. Iya, Mas. Oke, Mbak Listi, dia sudah mau memenuhi syarat-syarat dari Mbak, dan sekarang Mbak lebih baik pergi dari sini dan kembali ke alam Mbak yang semestinya. Oke Mbak Listi, dan Mbak tenang saja, dia akan menerima ganjaran yang sudah dia perbuat. Mbak jangan khawatir, dan insya Allah dia akan bertobat. Entah apa, mungkin untuk masalah tobatnya atau mau diterima atau enggak, saya juga tidak tahu. Setidaknya Mas Tio sudah berusaha buat bertobat, buat menyesali perbuatannya. Jadi tidak ada salahnya saya menolong beliau. Oke, sekarang Mbaknya lebih baik pergi. Baik, akan saya bantu doa. Mas Tio bantu saya doa. Mas Edi, teman-teman bantu saya doa juga. Mas, teman-teman, Mas Edi. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Iya. Udah. Mas Tio tenang saja. Duduk dulu Mas Tio. Udah duduk. Mas Tio sudah siapkan buat menanggung semua resiko yang sudah diperbuat oleh Mas Tio? Saya akan bertanggung jawab, Mas, atas keputusan saya sendiri, Mas. Dan nanti saya akan keluarganya, Mas, untuk mau dan menjelaskan semuanya, Mas. Saya akan mengembalikan jenazahnya, Mas. Baik. Bahkan kalau keluarganya pun ingin mengambil secara hukum, Mas Tio siapkan. Ya, Mas, yang mana keluarga saya yang ditaruh lagi, Mas. Dan yang perlu Mas Tio ingat, dimanapun tempatnya Mas Tio, mau seumpama dari sini Mas Tio meminta maaf dan keluarganya nggak terima, memenjarakan Mas Tio di dalam sel, tetap
ingat kepada Allah, jangan kosong pikirannya. Ini buat jaga-jaga tubuh Mas Tio, karena ya tidak dapat efek samping, karena kalau sudah orang terganggu hal-hal kayak gini itu mudah terkena efek dari luar, ingin dari alam gaib luar. Minum Mas. Oke teman-teman, alhamdulillah dari Mbak Listi almarhum yang telah disetubui, mohon maaf jika saya lancang mengucapkan kata-kata itu, yang telah disetubui oleh Mas Tio. Alhamdulillah sudah mau memaafkan dengan syarat tertentu, yaitu yang tadi saya sampaikan. Oke teman-teman, sekian dari saya, Mas Santo dan Mas Edi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman jika saya banyak salah dan tutur kata. Oh ya, ingat teman-teman, ada satu hal teman-teman, dimanapun kondisi kita, posisi kita, mau kita dalam pikiran buntu, maksudnya itu tidak dapat berpikir, hanya bisa memandang untuk mencapai kekayaan dalam hal sekejap. Jangan sampai Anda semua melakukan hal kayak gitu, karena itu sangat tidak baik, merugikan diri sendiri. Contohnya ini Mas Tio, dan alhamdulillah beliau sudah mau bertobat. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laslos. Tetap dukung kami teman-teman.